Oke, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar. Nama saya Sunardiyanti. Baik, kita akan mempresentasikan tentang menganalisa pasar konsumen. Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menganalisa pasar konsumen? Ini salah satu definisi dari menganalisa pasar konsumen, yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, ini faktor yang mengaruhi perilaku konsumen yaitu sosial, kelompok referensi, dan pribadi itu sendiri. Yang keempat, usia dan dalam tahap lingkup kehidupan, pekerjaan tahap ekonomi, kepribadian dan konsep diri, kepribadian. Oke, faktor pengaruh perilaku konsumen. Ini yang pertama, proses psikologi, yaitu rangsangan pemasangan dan lingkungan masuk kesadaran konsumen, dan serangkaian proses psikologi bergabung dengan karakteristik konsumen tentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Yang kedua yaitu motivasi. Kebutuhan menjadi motivasi ketika itu dibangkitkan ke tingkat intensif untuk mendorong kita bertindak. Yang ketiga, persepsi. Proses di mana kita memilih, mengatur, menginterpretasikan input informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang bermakna. Ketiga, emosi. Tanggapan konsumen yang tidak semua bersifat kognitif dan rasional atau mudah dicerna oleh akal pikiran, banyak mungkin emosional dan munculkan berbagai jenis perasaan. Oke, sosial. Ini faktor kelompok, keluarga, serta peran dan status sosial memengaruhi perilaku pembelian kita. Ini kelompok referensi, kelompok yang memiliki pengaruh langsung tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku mereka. Tentunya organisasi-organisasi yang diikuti oleh dari orang tersebut. Faktor pribadi mengaruhi keputusan pembeli meliputi usia, tahap, dan siklus hidup, pekerjaan, dan kehidupan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Usia dan tahapan dalam lingkup kehidupan. Selera kita akan makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering dikaitkan dengan usia kita. Pekerjaan dan keadaan ekonomi. Mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata pada produk dan layanan mereka, bahkan menyesuaikan produk untuk kelompok pekerjaan tertentu. Tentu, perusahaan perangkat lunak komputer yang merancang produk yang berbeda untuk manajer merek. Kepribadian dan konsep diri kepribadian. Sekumpulan yang membedakan ciri-ciri psikologis manusia yang mengarah pada tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungan termasuk perilaku pembelian. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi Jennifer dari Stanford meneliti kepribadian mereka dan mengidentifikasikannya dengan ciri berikut. Next. Nah, ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama ada ketulusan, yaitu membumi, jujur, sehat, dan ceria. Yang kedua, excitement atau berani, bersemangat, imajinatif, dan up to date. Yang ketiga, kompetensi,
atau yang dapat diandalkan, cerdas, dan sukses. Yang keempat, kecanggihan atau kelas atas dan menawan. Yang terakhir yaitu ketangguhan, outdoor dan tangguh. Selanjutnya ada proses psikologis. Ada 4 proses psikologis. Yang pertama ada motivasi, persepsi, pembelajaran, dan ingatan. Secara fundamental mempengaruhi respon konsumen. Motivasi. 3 dari teori motivasi manusia yang paling terkenal dari Sigmund Freud, Abraham Maslow, dan Friedrich Herzberg membawa implikasi yang sangat berbeda untuk analisis konsumen dan strategi pemasaran. Teori Sigmund Freud menganggap kekuatan psikologis yang membentuk perilaku orang sebagian besar tidak disadari dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasinya sendiri. Persepsi, yaitu proses di mana kita memilih, mengatur, dan menginterpretasikan input informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang bermakna. Next. Emosi. Tanggapan konsumen tidak semuanya bersifat kognitif dan rasional. Banyak yang mungkin emosional dan memunculkan berbagai jenis perasaan. Contohnya aja seperti McDonald, Walmart, dan Coca-Cola yang telah menjalin hubungan emosional dengan pelanggan setia selama bertahun-tahun. Next. Memori, itu proses yang sangat konstruktif karena kita tidak mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Seringkali kita mengingat sedikit demi sedikit dan mengisi sisanya berdasarkan apapun yang kita ketahui. Pengujian memori menggambarkan bagaimana dan di mana informasi masuk ke memori. Kekuatan asosiasi yang dihasilkan bergantung pada seberapa banyak kita memproses informasi pada pengujian dan dengan cara apa. Secara umum, semakin banyak perhatian yang kita berikan pada makna informasi selama pengujian, semakin kuat asosiasi yang dihasilkan dalam memori tersebut. Next. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.